Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Zulfa Purnamasari dengan NIM 23016133. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi keuangan. Nah, tugas video ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak Hanif Al-Qadri. Baiklah, langsung saja. Sebelum kita mengetahui administrasi keuangan itu, tentu kita harus tahu pengertiannya. Nah, apa itu administrasi keuangan? Administrasi keuangan itu adalah upaya pengelolaan mencakup semua aktivitas yang berhubungan erat dengan semua sistem keuangan untuk mencapai tujuan tiap perusahaan ataupun organisasi. Administrasi keuangan sendiri memiliki arti sempit, yaitu segala aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan dan pemasukan serta pengeluaran untuk membiayai berbagai kegiatan organisasi dalam bentuk berupa tata usaha ataupun tata perbukuan keuangan. Keuangan sendiri adalah semua hak milik organisasi, lembaga ataupun instansi yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya barang yang dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan milik organisasi. Sedangkan uang itu sendiri adalah alat pembayaran negara. Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, ataupun pengendalian. Nah, setelah mengetahui pengertian dari administrasi keuangan, kita masuk kepada proses administrasi keuangan. Yang pertama itu adalah penyusunan RPS. Nah, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2006 menerbitkan Panduan Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah atau RPS. RPS sendiri terdiri atas rencana strategis atau Renstra dan rencana operasional ataupun Renop. Sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2005 dengan Standar Nasional Pendidikan pada pasal 53 ayat 1 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan di sekolah atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. Rencana kerja tahunan dikategorikan sebagai rencana operasional, sedangkan rencana kerja jangka menengah berkategori rencana strategis. Nah, sebagai materi yang berkesinambungan dengan rangkaian materi yang dipaparkan pada topik sebelumnya, fokus modul ini terletak sebagai rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Tentu saja, RKAS ini tidak boleh menyimpang dari RPS ataupun rencana strategis, karena keberadaannya berfungsi mencapai tujuan-tujuan yang belum tercantum di dalam RPS. Program sekolah baik jangka menengah, panjang, pendek disusun dengan tujuan yang pertama agar mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan, lalu mendukung koordinasi antar stakeholder sekolah dan menjamin terciptanya integrasi sinkronasi dan sinergi baik antar pelaku sekolah, lalu menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, lalu mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat, lalu menjamin tercapainya penggunaan sumber daya efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu sebagai dasar ketika melaksanakan monitoring dan evaluasi pada akhir program. Lalu yang kedua yaitu penyusunan RKAS. RKAS itu merupakan rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan secara rinci untuk 1 tahun anggaran. RKAS sendiri adalah dokumen anggaran sekolah resmi yang disetujui oleh kepala sekolah serta disahkan oleh dinas pendidikan setempat ataupun penyelenggara pendidikan ataupun yayasan. Masa RKAS ini hanya berlaku untuk 1 tahun ajaran yang akan datang. Pendanaan yang dicantumkan di dalam RKAS itu hanya mencakup pengeluaran dalam bentuk uang
yang akan diterima dan dikelola oleh sekolah. Lalu ada pemeriksaan dan pelaporan. Yang pertama, pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan sendiri adalah rangkaian perbuatan penelitian ataupun penggunaan faktur dalam proses administrasi sebagaimana yang ditetapkan dalam jumlah anggaran untuk mencapai penggunaan faktur uang tersebut sah dan efisien. Agar pelaksanaan itu sesuai dengan ketentuannya dan tidak ditimbulkan ketekoran baik pada anggaran organisasi sebagai keseluruhan maupun anggaran bagian-bagiannya, sebelum uang itu dikeluarkan ataupun diterima, maka dilakukan pengawasan. Pengawasan itu dinamakan penjagaan anggaran terdahulu. Dengan rumusan yang lain dinyatakan bahwa pre-audit demikian ini dimaksudkan. Yang pertama, dari segi maksudnya diharapkan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau maksud-maksudnya. Lalu yang kedua, dari segi sahnya pengeluaran uang, apakah tuntunan uang itu sebagai realisasi anggaran ada dasar hukumnya dan apakah tanda-tanda bukti yang diperlukan dibuat dengan sesungguhnya dan bukti-bukti mempunyai kekuatan hukum yang cukup. Lalu yang ketiga itu dari segi teknis anggarannya, apakah pengeluaran dan penerimaan itu disediakan mata anggarannya dan termasuk dalam tahun dinas itu. Lalu yang kedua, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Tanggung jawab yang paling penting dari manajer sekolah terhadap pemerintah dan terhadap komite sekolah, masyarakat, serta guru-guru adalah laporan mengenai kondisi keuangan. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin oleh manajer sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, pertanggungjawaban anggaran itu rutin pembangunan dan PNBP dilakukan dengan memperhatikan beberapa. Yang pertama itu, selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan bendaharawan mengirimkan surat pertanggungjawaban atau SPJ kepada wali kota ataupun bupati. Lalu apabila tanggal 10 bulan berikutnya SPJ belum diterima oleh bagian keuangan sekretaris daerah, maka tanggal 11 dikirimkan surat peringatan 1. Lalu yang ketiga, apabila sampai pada tanggal 20 bulan berikutnya SPJ juga belum dikirimkan pada bagian keuangan sekretaris daerah, maka akan dibuatkan surat peringatan 2 dan kelengkapan lampiran SPJ, itu surat pengantar, sobekan BKU lembar 2 dan 3, daftar penerimaan dan pengeluaran per pasal ataupun per komponen, daftar penerimaan dan pengeluaran UUDP, laporan keadaan kas rutin, register penutupan kas, fotokopi SPMU, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita masuk kepada peran guru di dalam administrasi sekolah. Guru sendiri merupakan salah satu komponen yang berperan penting di dalam administrasi sekolah. Peran guru bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan, namun jika dilihat secara luas, guru juga berperan sebagai administrator pendidikan. Apa aja perannya? Yang pertama, penanggung jawab biaya pendidikan adalah kepala sekolah. Namun, para guru diharapkan ikut berperan dalam administrasi biaya ini, meskipun menambah beban mereka. Juga memberikan kesempatan untuk ikut secara mengarahkan pembiayaan itu untuk perbaikan proses belajar. Administrasi keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan, dan penyelenggaraan sekolah. Tujuan administrasi ini adalah untuk mewujudkan suatu tertib administrasi keuangan sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa peran guru lainnya yaitu yang pertama, membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan, lalu membuat laporan data usulan pembayaran gaji, rapel ke pemerintah kota, lalu membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan, lalu membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran, membuat laporan rencana anggaran pendapatan bantuan sekolah, membuat laporan tribulan dana BOS, menyetorkan pajak PPN dan PPH, membagikan gaji ataupun rapel, menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Baiklah teman-teman semuanya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah, saya mohon maaf.
Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.